Apa? Yang rewel-rewel. Ini semuanya lengkap kalau di Pemuda Pancasila. Karena kita dilahirkan dan dibentuk oleh para pejuang bangsa negara Republik Indonesia. Bukan ormas abal-abal. Dan kita dilahirkan oleh TNI Polri. Tapi sekarang orang tua kita ada kalanya tidak mengenal anaknya dan tidak tahu sejarah. Seharusnya para pendahulu TNI Polri harus diberitahu bahwa kita dulu adalah OKP, bukan ormas. Tapi ini ormas. Tapi ini saya lihat di lapangan terutama, bahwa kita pemuda Pancasila membantu orang tua kita di tiap-tiap desa maupun anak ranting. Karena di sana TNI Polri cuma hanya 2, sedangkan masyarakat puluhan ribu. Saya rasa kalau masyarakat bergerak, TNI Polri kabur, itu semuanya takut. Nah, kita ini pemuda Pancasila, anaknya beliau, membantu beliau. Tapi ada kalanya ini selalu mengecilkan pemuda Pancasila di lapangan. Bahkan kita pemuda Pancasila tidak mendapatkan gaji atau honor. Sukarelawan pemuda Pancasila ini untuk apa? Untuk mengamankan wabil khusus Kabupaten Bekasi. Karena kita ini dilahirkan oleh TNI Polri. Tujuannya apa? Orang-orang tua kita terdahulu, para pejuang, para tokoh, ikhlas nyawanya dipertaruhkan untuk bangsa dan negara. Kok kenapa kita sekarang banyak saudara-saudara kita yang konon katanya ormasnya ini dan itu cuma hanya mementingkan kelompok dan pribadinya, tidak mau kerjasama. Bahkan ada kalanya gesekan di lapangan. Mudah-mudahan di Kabupaten Bekasi ini, saya sebagai orang tua Kabupaten Bekasi, saya yakin di Bekasi tidak pernah ada gesekan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, bahwa kita hidup di Kabupaten Bekasi, kita ini pemuda Pancasila. Dulu pada waktu pemilihan bupati, kita keluarga besar pemuda Pancasila jatuh dukungannya kepada saudari Neneng, yang sekarang konon katanya jadi bupati. Saya pada waktu itu kenapa pemuda Pancasila saya arahkan ke Neneng? Ada 3 pilihan saya. Pertama, dia adalah muda. Yang kedua, dia adalah seorang dokter. Yang ketiga, bapaknya kita kenal semua, Haji Yasin, orang kaya di Bekasi. Itu pilihan saya. Kenapa pemuda Pancasila? Untuk mendukung beliau. Saya yakin bahwa saudari Neneng ini memimpin Bekasi itu lebih maju dan maju. Tapi nyatanya apa sekarang? Dia seorang dokter, seharusnya orang Bekasi itu juga
diperhatikan masalah kesehatannya. Ini sama sekali tidak ada. Saya kepengen, nggak tahu PP mana itu. Saya kepingin bahwa saudari Neneng itu membuat yang namanya puskesmas rawat inap di cabang Bungin yang ada di sana, jembatan penghubung antar Karawang. Itu keinginan saya. Karena saya lihat bahwa orang-orang sana, bahkan tetangganya si Neneng itu sendiri, larinya ke Karawang. Ini sangat miris kita sebagai orang Bekasi. Ini kenyataan. Ini saya lihat sehari-hari. Malu kita sebagai orang Bekasi. Punya bupatinya seorang dokter, tapi tidak memperhatikan kesehatan di Kabupaten Bekasi. Yang ketiga tadi, dia seorang anak konglomerat di Kabupaten Bekasi. Saya benci pada waktu zaman Sadudin dulu jadi bupati. Saya selalu di mana-mana bicara bahwa PNS Kabupaten Bekasi jangan dijadikan sapi perahan. Ini yang saya benci. Ini yang saya tidak suka. Kok kenapa si Neneng sekarang dilakukan bahkan sampai ratusan juta untuk mencapai salah satu tempat. Mana bisa dia bekerja baik apabila dia bicara uang dan uang. Mana bisa bicara maksimal dia kerjanya. Sedangkan dia sebelumnya sudah bicara uang. Di dunia ini tidak ada yang mau rugi. Dari zaman Fir'aun dulu tidak pernah ada yang mau rugi. Saya lihat di Pemda itu kosong melompong. Apabila ada masyarakat datang ke Pemda mencari salah satu dinas, itu pada eueuh. Bahkan kantornya saya lihat itu ada di luar Pemda. Karena dia takut. Kenapa takut? Banyak sekarang wartawan, LSM, ormas-ormas yang lain datang ke sana. Pasti di sana dia itu juga akan mengeluarkan uang. Sedangkan dia belum hasil, dan dia juga yang dikeluarkan kayak dagang belum kembali modal. Akhirnya dia takut. Nah ini akhirnya menyengsarakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Saya minta nanti seluruh kader-kader pemuda Pancasila dari 23 kecamatan, 180 desa dan kelurahan, 87. Untuk ke depan, yuk sama-sama kita cari kader pemuda Pancasila untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Kita orang Bekasi, karena kita jelas. Bahkan saya, kenapa saya mengatakan orang Bekasi? Saya bukan asli orang Bekasi. Saya orang Banten. Dan keturunan saya di sini berjuang untuk Bekasi. Saya tidak pernah takut di Bekasi. Darah pejuang saya selalu mengalir setiap hari. Sajak Khairil Anwar yang tulang-tulang berserakan 90% itu adalah keluarga besar saya. Saya kalau melihat keadaan Bekasi begini, nangis saya. Saya ingin Bekasi ini, konon katanya kawasan terbesar. Tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat Bekasi?
Bahkan di sini ada salah satu PT. Bosnya ada di depan kita. Itu beliau menerima orang Bekasi tanpa ijazah. Nah ini pernah dulu zaman si Neneng. Bahwa ini dulu suruh tutup. Saya pemuda Pancasila paling depan. Karena konon katanya bau. Karena mengemas ikan di sana. Tapi saya lihat itu ada salah satu kelompok. Bahkan itu kelompok itu juga tidak banyak. Yang menginginkan bahwa perusahaan ini hengkang dari situ. Kenapa? Tidak kebagian. Sedangkan di sana itu tidak ada limbahnya, tidak. Nah itulah saya, pemuda Pancasila, mempertaruhkan buat orang Bekasi. Dan banyak pemuda Pancasila ini berbuat untuk Kabupaten Bekasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baru saja saya juga mendapat musibah. Istri tercinta saya pulang ke rahmatullah. Tiada kata yang patut saya ucapkan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila istri saya selama menemani saya ada kesalahan-kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena beliau di pemuda Pancasila ini sangat-sangat mendukung. Dan dia tidak mengenal siang. Ingin pemuda Pancasila ini besar di Kabupaten Bekasi. Dan berbuat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Bukan untuk pribadi sama sekali, tidak. Itu tujuan beliau. Karena saya sebagai suaminya, tolong Pak, jangan kayak ketua-ketua yang lain. Rebutan limbah di sana sini. Karena di sana ada ketua-ketua PAC kita, berikan kesempatan untuk ketua-ketua PAC kita. Saya sebagai Haji Apuk, silahkan cek, barangkali saya punya limbah sepotong kayak cek orang Bekasi mah teu aya. Karena ikhlas saya, karena saya mendapatkan amanah dari seluruh 23 PAC ini untuk memimpin pemuda Pancasila. Saya takut karena jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil kiamat. Sekecil apapun pasti kita akan dipertanyakan. Apalagi tadi ketua yang baru saja dilantik, bicaranya, sumpahnya adalah sama Allah. Jangan coba-coba. Apa yang diucapkan oleh saudara tadi, itu bicara sama Allah, janji sama Allah yang menciptakan kita. Jangan coba-coba saudara nanti. Perilaku saudara, mabok, narkoba, maling, berzina. Saya sebagai ketua pemuda Pancasila tidak pernah akan main-main. Karena tujuan saya pemuda Pancasila ini. Kenapa saya memimpin pemuda Pancasila? Orang haram jadah supaya sujud di atas jadah. Preman supaya beriman. Itu tujuan saya. Bukan semata-mata saya sebagai pemimpin kepingin limbah dan usaha. Sama sekali tidak. Karena saya orang Bekasi. Barangkali itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.
Pancasila. Pancasila. Merdeka. Hadirin, demikian sambutan Ketua MPC Muda Pancasila Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa yang beliau sampaikan. Hadirin berbahagia, meningkat acara selanjutnya, penyerahan cindera mata Ketua PAC Muda Pancasila Kecamatan Cikarang Selatan kepada Ketua MPC, Sekretaris MPC, Wakil MPC, Wakil Ketua MPC, Bendahara MPC, Koordinator Bina Wilayah dan Markas, kepada Lembaga Sapma Sri Kandi Koti Mahadidana, dan kepada seluruh Ketua PAC se-Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini secara simbolik akan diwakili oleh Ketua PAC Kecamatan Cibitung dan Cikarang Utara dan Sukakarya. Selanjutnya juga kepada unsur Muspika Kecamatan Cikarang Selatan dan kepada perwakilan perusahaan. Kepada pengurus yang disebutkan namanya kami mohon untuk maju ke depan menerima tanda mata dari Ketua PAC Kecamatan Cikarang Selatan. Ketua PAC yang lain yang hadir segera ke atas untuk juga menerima cindera mata dari Ketua PAC Cikarang Selatan. Kami mohon dengan hormat Bapak Ketua MPC Muda Pancasila Kabupaten Bekasi, Wakil Ketua MPC, Sekretaris, Ketua Tim 9 Pak Paloma, Ketua Sapma Bung Ari, Ketua Sri Kandi Koti Mahadidana, Wakil dari perusahaan Pak, ya mohon maaf. Terus dari Muspika, unsur Muspika dari Polsek Cikarang Selatan, dari Danramil Cikarang Selatan, dari Kecamatan Cikarang Selatan, disusul oleh Ketua PAC Cibitung, Cikarang Utara dan Sukakarya, dan dimohon kepada Ketua PAC juga tidak apa-apa langsung aja nyambung ke belakang. Ketua PAC yang lainnya silakan, kami persilakan untuk hadir di belakang, sambung oleh Ketua PAC yang lain, silakan yang hadir Ketua PAC untuk menerima silakan kepada Ketua PAC yang belum bergabung, kami persilakan untuk menerima cindera mata dari Ketua PAC Cikarang Selatan, Bung Haji Jack Haris MA. Ketua. Dan Koti DKI Jakarta Pusat juga kami mohon untuk hadir ke depan untuk menerima cindera mata dari PAC Cikarang Selatan. Atau yang mewakili kami persilakan. Lebih itu.
Hadirin, pemberitahuan nanti di ujung acara setelah ada tausiah dan doa akan ada peresmian sekretariat PAC Cikarang Selatan. Jadi ya nanti sekedar informasi dulu, nanti akan ada peresmian sekretariat PAC Pemuda Pancasila Cikarang Selatan, dipimpin langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan. Sebagai bentuk kepedulian pemuda Pancasila, marilah bersama kita ikuti santunan yatim piatu yang akan dipimpin langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi yang terhormat Bapak Haji Apuk Idris. Kepada pengurus PAC kami mohon untuk segera menghadirkan anak yatim piatunya yang akan disantuni. Nanti akan diikuti oleh pengurus dan Ketua PAC yang berkeinginan menyantuni, yang memiliki sedikit kelebihan rezeki. Silakan panitia, mohon untuk anak yatim agar segera naik pentas. Kami persilakan. Kamu silakan nak, maju terus. Ya baris, ayo adek. Kami persilakan adik-adik untuk bergabung. Ya silakan. Hadirin, inilah bentuk kepedulian pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi. Setiap kali ada acara pelantikan PAC pasti melakukan santunan anak yatim piatu. Masih ada Pak? Sudah. Yang terhormat Bapak Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi beserta pengurus MPC dan pengurus PAC, kami persilakan untuk bersama-sama menyantuni. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid